Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan berkecukupan. Bagi yang lagi kurang sehat, semoga Allah beri kesembuhan sehingga bisa beraktivitas lagi ya. Dan yang lagi nunggu momongan, semoga Allah hadirkan anak yang sehat, yang cerdas, soleh, dan soleha. Untuk yang lagi ikhtiar cari pekerjaan, semoga Allah berikan yang terbaik ya. Yang gajinya besar, bosnya baik, teman-temannya baik, dekat dari rumah kalau bisa ya. Dan yang lagi berusaha melunasi seluruh amanah, bisa segera Allah bantu lunaskan, amin ya robbal alamin. Buat kamu yang baru gabung, yang gak sengaja kesasar di sini, saya ucapkan selamat datang, salam kenal dengan saya Maya. Kamu akan banyak nemuin kerandoman di sini, jadi jangan kaget dan jangan bosen. Tapi di sini nih, di teras Kamaya, kalian boleh duduk santai atau sambil beberes juga boleh. Kita bahas apa aja yang sekiranya bisa nambah wawasan. Oke, tonton videonya sampai selesai ya. Kalian ngerasa nggak kalau kalian tuh udah hidup dalam kemewahan? Enggak, masa iya? Mewah menurut kita mungkin ada banyak versinya ya, tapi intinya kalau kita pikir hidup mewah itu berarti harus punya rumah besar dulu, punya mobil mewah dulu, bisa keluar negeri naik jet pribadi. Wah, ada yang salah kayaknya sama pemikiran kita nih. Baik teman-teman, kali ini saya mau bahas kemewahan yang sebenarnya udah Allah kasih untuk kita, tapi malah kita anggap itu sesuatu yang biasa aja. Sebetulnya bukan 100% kesalahan kita juga sih ya, karena bukan cuma kita aja yang menganggap mobil mewah, rumah besar, tabungan yang banyak, itu adalah contoh kemewahan. Dari dulu itu jadi standar seseorang dibilang hidupnya mewah ya. Mungkin kita nyangka kalau hidup orang kaya itu nggak akan ada masalah. Kata siapa? Jangan-jangan hidup mereka sama aja kayak kita, cuma beda ceritanya aja. Berarti kalau gitu mobil mewah, rumah besar, tas mahal, itu bukan satu-satunya simbol kemewahan. Teman-teman, kalau kita lagi overthinking, kita lagi banyak pikiran, hidup kita rasanya enak apa enggak sih? Enggak ya, karena semuanya memang berawal dari pikiran. Makan cuma sama tempe aja sama sambal, rasanya nikmat banget kalau pikiran lagi tenang. Tapi begitu pikiran kita lagi kusut, semua kayaknya jadi berantakan ya. Ngambil keputusan salah melulu, semua orang kayaknya nyebelin, segala sesuatu kayaknya jadi melambat gitu ya. Semakin kesini makin banyak yang kita pikirin, bahkan kayaknya hal-hal yang gak perlu dipikirin aja, semua kita masukin. Gimana dong Bun, saya mah orangnya emang pemikir. Waduh, rambutnya rontok ya kalau kebanyakan mikir. Sekarang mah kita pikirin aja yang penting-penting. Nggak usah semua omongan orang tuh kita pikirin, kita masukin gitu ya. Kita telaah dulu mana yang sekiranya memang harus kita pikirin dan mana yang kita cuekin aja. Jangan suka maksain sesuatu, apa yang kita bisa kendalikan ya kendalikan. Dan mana yang enggak ya nggak usah maksa. Kalau ada sesuatu yang terjadi sama kita dan itu nggak sesuai sama harapan kita, nggak usah bertanya why. Kenapa saya? Kenapa harus kayak gini? Segala sesuatu yang udah titik jangan pernah dibikin koma. Kalau hidup tanpa hutang, sebuah kemewahan bukan? Oh iya banget. Meskipun penghasilan kita nggak terlalu besar, tapi kalau kita berusaha untuk bersyukur, bisa mengatur keuangan sebaik mungkin, selalu berusaha untuk koreksi cara kita memperlakukan uang, sampai akhirnya kita bisa nyampe di titik bebas dari hutang. Itu rasanya nikmat banget teman-teman. Dan berusahalah untuk nggak buka lagi lubang-lubang baru. Hati-hati ya sama yang namanya hutang ini, karena biasanya ya, nggak semua, ketika kita udah ngerasa berhasil melunasi hutang-hutang, itu justru ada kayak semacam adiktif ya, zat adiktif, sesuatu perasaan ingin buka lagi, karena kemarin juga bisa kok ngelunasin gitu, malah ada kayak kebanggaan tersendiri. Hati-hati sama jebakan ini. Teman-teman pastikan sehari-harinya selalu buka media sosial, terutama YouTube, channel YouTube. Sadar di dalam YouTube itu ada banyak hal yang memudahkan kita untuk belajar tentang apapun, tentang masak gitu ya. Sekarang kalau mau belajar masak gampang, tinggal buka channel YouTube aja. Banyak banget channel-channel yang menyediakan resep-resep masakan, bahkan sampai cara bikinnya gitu ya. Kita nggak perlu kayak dulu lagi datang ke satu tempat, harus kursus gitu, jauh dari rumah, bayarnya juga mahal. Di YouTube kan gratis, kita cuma modal kuota aja. Mau belajar tentang olahraga ya, mungkin untuk diet dan segala macam, itu semuanya sekarang gampang untuk kita akses. Tergantung kita memang mau menggunakan fasilitas itu, kemewahan itu atau enggak. Pernah nggak teman-teman ngerasa nggak bisa tidur? Ternyata tidur nyenyak juga salah satu kemewahan dalam hidup yang udah Allah kasih ya.
Saya pernah ngerasain gak bisa tidur sama sekali padahal mata udah dimerem-meremin gitu ya. Tapi otak tuh kayaknya masih kerja aja, masih sibuk gak tahu mikirin apaan. Tidur tuh udah madep kanan, madep kiri, balik sana, balik sini. Tambah lagi mikirin, aduh hari makin pagi nih. Padahal saya harus bangun pagi, nyiapin buat sekolah, buat berangkat kerja gitu kan. Aduh kok malah tambah nggak karuan lagi gitu loh. Giliran udah waktunya bangun, udah mau subuh, kita malah ngantuk. Ada ya yang kalau kita lihat orang tuh pelor banget gitu loh. Begitu nempel langsung molor. Mungkin buat orangnya yang bisa kayak begitu tuh kayaknya biasa aja gitu. Padahal buat kita yang lagi nggak bisa tidur, itu tuh kayak sesuatu yang mewah banget, enak banget sih jadi kamu gitu ya. Nempel sedikit aja langsung molor gitu, langsung tidur gitu. Atau mungkin teman-teman pernah lihat kalau di jalanan tuh ya banyak abang-abang beca gitu ya. Atau mungkin ojek atau apalah yang kerjanya itu di jalanan. Mereka itu bisa tidur kayaknya nyenyak banget. Padahal cuma tidurnya juga nggak pakai alas empuk gitu ya. Cuma di bawah pohon aja. Sementara ada orang yang meskipun uangnya banyak, mungkin semuanya serba wow, tapi ternyata untuk tidur aja mereka butuh yang namanya obat. Teman-teman punya sahabat yang baik, teman-teman yang baik, yang positif, atau mungkin tetangga yang baik, yang peduli, itu adalah kemewahan. Kalau kita punya mereka semua, mungkin kita rasanya biasa aja ya, karena setiap hari memang merasakan itu. Tapi coba kalau ada teman kita yang mungkin gak punya teman, atau gak punya tetangga yang sebaik itu, bahkan mungkin sukanya tuh julid, hobinya tuh ngomongin kita, orangnya panasan gitu ya. Kita yang beli AC, dia yang meriang. Kita yang beli motor, dia yang ngegas. Nah, orang yang gak punya tetangga baik terus tiba-tiba dapat misalnya tetangga yang baik banget, itu pasti rasanya tuh bahagia luar biasa dan menurut dia mungkin akan berasa bahwa ini adalah sebuah kemewahan. Badan yang sehat gimana badan yang sehat? Iya, itu juga kemewahan loh. Nah, di sini kita kalau bangun tidur ada nggak yang suka baca doa terus bilang makasih ya Allah saya bisa bangun dalam keadaan sehat dan bisa beraktivitas kayak biasanya. Kalau ada yang belum, coba lakukan yuk. Kita dikasih sehat setiap hari, kita lupa untuk bersyukur. Tapi ketika kita dikasih sakit, baru deh itu berasa. Nggak usah deh penyakit yang berat-berat, yang ringan aja. Contoh katakan misalnya flu atau pilek ya. Itu rasanya kayak apa? Luar biasa banget gitu kan. Nggak bisa nafas, itu baru berasa. Padahal kemarin-kemarin belasan puluhan tahun kita hidup dengan nafas yang bebas, dengan nafas sepuasnya. Itu nggak pernah bersyukur, subhanallah deh. Mau seseorang itu punya uang banyak lah katakan ya, kalau dikasih sakit tetap aja gak bisa makan enak. Nah kalaupun seandainya misalnya dia sakit, tapi dia tetap bisa makan enak, pengen makan ini, pengen makan itu. Tapi kalau dokter udah bilang gak boleh makan ini ya, pantang makan itu ya, tetap aja kita gak bisa makan. Kalau bisa bersama keluarga setiap hari itu sebuah kemewahan bukan Bun? Iya banget. Bisa makan bareng pasangan, sama anak-anak, bisa bercanda, pergi bareng kemana gitu ya, meskipun cuma ke taman, itu mewah banget teman-teman. Bayangkan dengan teman-teman kita yang hidupnya mau gak mau gitu ya, terpaksa harus terpisah-pisah. Mungkin antara anak dan orang tua, suami dan istri gitu ya, karena pekerjaan mengharuskan mereka berpisah. Itu pasti sedih banget kan gitu ya. Kita yang 1 kali 24 jam ketemu sama anak, bawaannya pengen ribut aja gitu ya, pengen berantem aja. Apa aja masalah kecil jadi masalah. Padahal segala sesuatu itu boleh jadi berharga banget loh buat orang lain yang gak merasa kebersamaan. Nah untuk kita nih para perempuan yang sekarang udah menikah harus ikut kemana suami pergi gitu kan, kebersamaan sama orang tua kita dulu mungkin dulu kita rasanya biasa aja gitu, tapi begitu sekarang kita udah terpisah, udah jarang bisa silaturahmi lagi, jarang bisa ngelihat mereka, itu rasanya sedih banget. Dan baru sekarang mungkin berasa bahwa itu adalah sesuatu kemewahan yang boleh jadi dulu tuh kita anggap biasa aja. Nah mungkin itu teman-teman ya, hal-hal yang sebenarnya udah Allah kasih kemewahan-kemewahan ke kita, tapi kadang-kadang kita lupa untuk mensyukurinya. Semoga kedepannya kita termasuk orang-orang yang bisa menghargai hal-hal yang mungkin menurut kita kecil, padahal sebenarnya istimewa ya teman-teman. Belajar bersyukur lagi supaya Allah tambah nikmat kita. Amin insyaallah. Video saya cukupkan sampai di sini ya. Terima kasih untuk like, komen, dan subscribe-nya. Bagi yang belum, ayo di subscribe dulu. Teras Kamaya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.